Hai, saya Eka Kurniawan. Saya akan membacakan kutipan dari Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Dimulai dari halaman 43, kalau ada yang mau ikut membaca, itu di halaman yang sama di semua versi buku. Saya akan membaca sebagian dari narator, ditemani oleh dua teman saya di kanan dan di kiri. Halo, nama saya Baskara Putra. Saya akan membacakan bagian Ajo Kawir dan Pak Lebe. Halo semua, saya Ratu Vini akan membacakan part Iteng, Rani, dan Janda Muda. Hingga satu masalah muncul. Suatu hari nanti, Ajo Kawir akan bertemu dengan seorang perempuan bernama Jelita. Tapi sebelum itu terjadi, ia bertemu seorang gadis ketika ia berumur 19 tahun. Gadis itu bernama Iteng. Gadis itu jatuh cinta kepada Ajo Kawir. Ajo Kawir sedang duduk di toko kelontong Wasami ketika seorang gadis masuk. Ia mengenalinya, teman sekolahnya yang bernama Rani. Mereka bertukar sapa. Apa kabar Rani? Di mana kamu sekarang? Rani melanjutkan sekolah ke universitas di Bandung. Ajo Kawir bilang, ia tak kemana-mana. Ia baru saja dikeluarkan dari sekolah, entah yang keberapa kali karena ia sudah lupa. Dan Iwan Angsa sedang membujuk kepala sekolah agar bisa menerimanya kembali. Ia membantu Wasami menjaga toko kelontong. Begitu pula si Toke. Si Toke sedang pergi entah kemana, mungkin mengangkut beras. Rani duduk di teras toko bersama Ajo Kawir. Ia menceritakan apa yang terjadi sejak mereka tak pernah bertemu. Menceritakan apa yang terjadi di antara teman-teman mereka. Hingga ia menceritakan seorang perempuan yang tinggal di rumahnya selama beberapa minggu terakhir ini. Rani datang ke toko kelontong Wasami untuk membeli susu bagi anak perempuan itu. Perempuan yang disebutnya sebagai si janda muda sebab Rani tak mau menyebut namanya. Ia seorang janda muda beranak dua. Berumur sekitar 32, ia tinggal di satu rumah yang dikontraknya dari seorang pengusaha tambak. Kamu kenal Pak Lebe? Tidak. Tak apa, itu nama si pengusaha tambak. Suaminya sebelum meninggal bekerja sebagai kru di beberapa produksi pertunjukan angklung dan beberapa kali masuk acara TVRI. Juga selalu diundang pentas setiap kali pejabat provinsi atau pusat datang berkunjung. Jangan mengira karena pernah masuk televisi mereka jadi punya banyak uang, kata Rani. Suaminya meninggal sekitar 6 bulan sebelumnya. Si janda muda ditinggalkannya tanpa tabungan, tanpa warisan, jangan tanya soal asuransi. Si janda muda juga tak punya pekerjaan, juga kerabat. Selama ini lebih menyibukkan diri mengurus dua anaknya, yang paling besar baru berumur 3 tahun. Ia mulai menjual barang yang ada di rumahnya untuk bertahan hidup. Ia pernah datang ke rumah Rani untuk menjual televisi hitam putih miliknya. Dan ayah Rani membeli televisi itu karena kasihan. Ia juga menjual radio, kemudian menjual meja dan kursi butut. Ia menjual apapun yang bisa ia jual. Ia mendatangi tetangga sekitarnya, mereka ingin membeli apapun yang ia punya. 2 bulan setelah suaminya meninggal, Pak Lebe, si pengusaha tambak datang menagih uang kontrakan. Dengan cara apa kamu bisa membayar kontrakan rumah? Tunggulah Pak, aku tak punya uang sekarang ini. Memangnya kapan kamu akan punya uang? Si perempuan terdiam. Ia hanya menggigit bibir. Matanya tak berani memandang Pak Lebe. Ia menggulung-gulung ujung kain baju yang dipakainya. Ia berharap Tuhan mengirimkan uang saat itu juga dari langit-langit rumah. Dan segala kesulitan hidupnya pun berakhir. Ia masih terdiam, tak tahu harus mengatakan apa. Sebenarnya kamu tak perlu membayar kontrakan. Maksudnya Pak? Ia memberanikan diri mengangkat wajahnya, memandang lelaki itu. Berharap ia memang tak perlu membayar apapun, barangkali karena rasa kasihan Pak Lebe. Kamu tahu, aku ingin menumpang tidur di kamarmu. Jika boleh, kamu tak perlu membayar kontrakan. Kamu boleh tinggal di sini selama kamu suka. Pak, Tentu saja, tak sekedar menumpang tidur di kamarmu. Aku ingin ditemani kamu. Senyum kecil di bawah kumis tipis itu mengingatkan si janda muda kepada moncong tikus. Ia berbaring di tempat tidur dan menangis. Pak Lebe sudah menanggalkan pakaiannya.
Ia berharap tak perlu melihat Pak Lebe. Tetapi laki itu menyentuh wajahnya, membuatnya terpaksa melihat wajah lelaki itu. Ia kembali menangis dan Pak Lebe tersenyum. Jangan menangis dong, nanti nggak enak, nanti nggak basah. Pak Lebe naik ke tubuhnya, menjelajahi seluruh permukaan kulitnya, menapaki setiap lekuk tubuhnya. Ia terus menangis. Pak Lebe menyentuh ujung bibirnya, mengelus leher dan kupingnya. Ia menangis. Kamu tak hanya boleh tinggal di sini. Aku akan memastikan kamu dan anak-anakmu tak kelaparan. Pak Lebe membuka kedua kaki perempuan itu. Pak Lebe memasuki dirinya. Ia memejamkan mata, tapi air matanya tetap keluar dari celah kelopak matanya. Ia merasa sakit, tak hanya di dalam kemaluannya, tapi terutama di dalam dadanya. Sialan, Haji Kawir mengumpat. Aku tak pernah suka jenis lelaki macam begini. Lelaki macam begini mestinya digantung dan mayatnya diseret sepanjang jalan. Dan burungnya dicincang. Kurasa itu ide yang bagus. Tapi tak seorang pun berani mengusik Pak Lebe. Ia teman dekat bupati. Ia banyak dilindungi para preman. Demikianlah si pengusaha tambak bisa datang kapan saja, kadang-kadang dengan janji, lain waktu tanpa basa-basi. Muncul dan membawa si janda muda ke tempat tidur. Memberinya rasa sakit di dalam kemaluan dan di dada. Sampai sejauh itu, si janda muda masih sabar dengan keadaannya. Juga sabar menerima kedatangan si pemilik rumah yang tak pernah bisa ditebaknya. Hingga belakangan hari, si pemilik rumah mulai membawa teman-temannya. Pertama, ia membawa satu orang. Lain hari membawa orang yang berbeda. Lain hari lagi membawa dua orang lain. Awalnya si janda muda menolak untuk melayani mereka. Tapi si pemilik rumah mengancamnya akan menyeret si perempuan dan anak-anaknya keluar rumah. Ia tak punya pilihan. Ia menerima mereka semua di tempat tidurnya. Rasa sakit di dadanya semakin lebar dan dalam. Ia tak lagi memedulikan rasa sakit yang lain. Petaka itu datang kemudian. Ia hamil. Ia tak tahu yang mana ayah si jabang bayi. Ia hanya punya satu pilihan. Meminta si pemilik rumah bertanggung jawab. Jika tak menikahinya, paling tidak memelihara bayi itu. Si pemilik rumah malah marah dan mengusirnya. Begitulah kemudian ia menceritakan penderitaan kepada anak gadis keluarga yang sementara menampungnya, Rani. Ajo Kawir langsung teringat Trona Merah. Semua penderitaannya dan penderitaan yang juga harus ditanggungnya. Aku tak punya uang banyak, tapi kadang-kadang aku menabung tanpa tahu untuk apa. Aku akan mengambil uangku. Aku minta kamu berikan uang itu kepada si janda muda yang kamu ceritakan. Kamu serius? Tentu saja, uang itu mungkin bisa ia pergunakan untuk menggugurkan kandungannya jika ia mau, atau untuk memelihara anak itu. Perempuan itu akhirnya memang menggugurkan kandungan. Selain dari Ajo Kawir, ia memperoleh sumbangan dari beberapa orang lainnya, meski tak banyak. Rani bilang, hidup perempuan itu tak semudah yang ia ceritakan. Kebanyakan orang mencibirnya, perempuan maupun lelaki. Hanya keluarga Rani yang menampungnya. Dan di sana si perempuan menyembunyikan diri. Mendengar hal itu dari Ajo Kawir, si Tokek membujuk Wasami untuk ikut memberi uang. Ternyata cerita tersebut tak berakhir sampai di sana. Beberapa hari setelah itu, si pengusaha tambak melaporkan si janda muda ke polisi. Dengan tuduhan telah memfitnahnya. Hanya agar bisa meloloskan diri dari kewajiban membayar kontrakan. Si perempuan pun dipanggil polisi dan menjalani serentetan pemeriksaan yang melelahkan. Semua orang tahu situasinya tak menguntungkan untuk si perempuan. Ia tak punya saksi untuk semua yang diceritakannya. Dan jabang bayi itu jika ia bisa menemukan yang tersisa setelah digugurkan. Belum pasti anak si pengusaha tambak. Orang-orang bergunjing. Perempuan itu diam-diam menjajakan diri setelah tak bisa menjual barang apapun. Kurasa aku harus membunuh bangsat satu ini. Siapa namanya? Pak Lebe. Ia akan menjadi korban pembunuhan pertamaku. Aku suka berkelahi. Aku rindu berkelahi. Aku dengan senang hati ingin mencabut nyawanya. Jangan dungu. Rani yakin Ajo Kawir tak akan melakukan kedunguan itu. Si Toke mencoba mencegahnya, berkata itu sesuatu yang tolol. Iwan Nangsa pernah bilang, dunia memang tidak adil, kata Ajo Kawir kepada si Toke. Dan jika kita tahu ada cara untuk membuatnya adil, kita layak untuk membuatnya jadi adil. Aku hanya tak mau kau babak belur dan sekarat konyol, kata si Toke. Kudengar pengusaha-pengusaha ini membayar anak-anak tangan kosong. Semua orang tahu
pengusaha-pengusaha ini memelihara preman. Tapi kelompok tangan kosong tidak mirip seperti preman-preman itu. Tak banyak yang tahu mengenai kelompok ini. Jika ada yang tahu, mereka hanya melihatnya sebagai gerombolan anak-anak nakal biasa yang pergi ke sana-sini membuat keributan. Beberapa berurusan dengan polisi, beberapa tertangkap karena berkelahi dengan sekumpulan anak dari tempat lain. Yang tak banyak diketahui orang, jika mereka membunuh, kadang-kadang itu memang perkelahian, tapi lebih sering seseorang membayar mereka untuk melakukannya. Dan tak seperti namanya, mereka dengan culas bisa mempergunakan senjata apapun. Mereka bisa menusukmu dari belakang ketika kamu berjalan seorang diri di trotoar. Aku nggak takut mereka. Pengusaha tambak itu memiliki kolam ikan, tempat yang paling disukainya untuk menyendiri. Bagi Ajo Kawir, apapun latar belakangnya menyendiri di kolam ikan, dengan bunga lau kecil dan kebun di sekelilingnya, tempat itu merupakan lokasi yang menakjubkan untuk menghajarnya. Ia datang ke sana, tapi yang ia tak tahu, lelaki itu dikawal seorang gadis yang mencegatnya di jalan setapak, Item. Dan itulah kali pertama ia bertemu dengan Item. Aku tahu kamu ngincar tua bangka itu. Aku sudah memperhatikanmu. Sebelum kamu bisa menyentuhnya, lewati dulu mayatku. Ajo Kawir hampir tertawa mendengar pilihan katanya. Seperti dicontek dari komik silat yang pernah dibacanya waktu kecil dari si penyewa buku yang berkeliling dengan sepeda. Ia tak pernah memukul perempuan, maka ia hanya mendorong Iteng ke samping. Di luar dugaannya, gadis itu memiting tangannya, mendorongnya, dan dengan sedikit gerakan membantingnya ke tanah. Punggungnya terasa seperti kena hajar. Agak terkejut, Ajo Kawir langsung berdiri meski agak sempoyongan. Iteng tampak memasang kuda-kuda. Ajo Kawir tak tahu apa yang telah dipelajari gadis itu. Mungkin karate, silat, atau kempo, atau kungfu. Ia tak tahu hal-hal begitu. Ia hanya tahu memukul dan menendang jika ada kesempatan. Mengelak jika mungkin. Jika tak bisa mengelak, biarkan tubuh menerima serangan. Tinggal mencari cara untuk membalasnya. Baiklah, kadang-kadang perlu juga menghajar perempuan. Sore itu mereka bertarung. Iteng jelas menguasai ilmu bela diri. Di luar penampilan yang tampak lembut, tenaga dan daya tahannya sangat kuat. Ajo Kawir berkali-kali menerima pukulan kerasnya, dan ia harus mengakui, rasanya seringkali lebih pedas daripada pukulan kebanyakan lelaki. Meskipun tak pernah mempelajari satupun ilmu bela diri, Ajo Kawir jelas bukan lawan yang gampang ditaklukkan. Ia kuat dan terutama nekat. Dalam keadaan terpepet, ia jenis yang akan membiarkan lawan mematahkan tangannya, asal ia memperoleh kesempatan untuk mematahkan kaki lawannya. Itu membuat si gadis kesulitan menjatuhkannya, meskipun ia berkali-kali berhasil menghajarnya. Dan sebagai gantinya, berkali-kali ia memperoleh pukulan dan tendangan pula. Mereka menghabiskan waktu sekitar 1 jam lewat untuk saling menjatuhkan dan saling mendaratkan kepalan. Pipi Ajo Kawir telah robek dan hidung si gadis mengucurkan darah. Dengan tanya lebam biru di sana-sini. Dalam keadaan kelelahan, Ajo Kawir kemudian hanya bisa mengirimkan pukulan lemah ke pipi si gadis, yang dengan mudah dibalas Iteng dengan pukulan yang lemah pula. Lalu keduanya ambruk ke rerumputan. Napas tersengal. Boleh juga kau. Kata Iteng beberapa saat kemudian. Suaranya terdengar lirih, nyaris lenyap ditelan desis angin. Sialan, aku masih bisa menghajarmu. Bukan saja, lebih baik kamu pulang. Siapa yang suruh? Gak seharusnya kamu ikut campur urusan orang macam begitu. Aku nggak disuruh siapa-siapa. Aku datang sendiri. Gak percaya. Terserahmu. Aku datang karena mendengar cerita tentang perempuan itu. Perempuan? Si janda muda? Ya, Tampak Iteng mengangguk kecil. Saat itu keduanya masih tergeletak di rerumputan, telentang memandang langit. Di pinggir jalan setapak yang membelah sepetak kebun. Selama beberapa saat gadis itu terdiam, demikian juga Ajo Kawir. Barangkali sama memikirkan si janda muda. Hingga si gadis kemudian memiringkan tubuhnya memandang ke arah Ajo Kawir. Kamu ingin tahu cerita sebenarnya yang kalian belum tahu? apa? Satu malam, Palebe datang ke rumah si janda muda yang waktu itu belum menjadi janda. Hampir pukul 11. Ia bilang, ia hanya mampir untuk menengok rumahnya. Si janda muda tak bisa menolak. Bagaimanapun, ia tinggal di rumah Palebe.
meskipun benar ia telah membayar kontrakannya. Di mana suamimu? Latihan angklung, mau ada pentas. Pak Lebe tahu itu, bahkan tanpa perlu bertanya. Suami perempuan itu sering pulang larut malam di waktu-waktu menjelang pentas untuk latihan. Ia tersenyum dan memandang perempuan di depannya. Kamu tidak kesepian? Maksud Bapak? Ya, suamimu pulang larut malam terus. Ia kembali tersenyum. Senyum di bawah kumis tipis. Si jada Buddha merasa itu senyum paling menjijikan yang pernah dilihatnya. Kamu pasti kesepian. Aku bisa menemanimu kalau kamu mau. Aku tidak kesepian. Tapi aku kesepian. Kadang-kadang aku membayangkan kamu mau menemaniku. Aku tak kesepian. Kalau Bapak kesepian, silakan cepat pulang ke istri Bapak. Ia ingin meludah ke muka lelaki itu, tapi ia menahan dirinya. Si perempuan tak memiliki alasan apapun untuk mengkhianati cinta kepada suaminya. Hingga si bangkai tua membunuh si seniman. Membunuh? Banyak orang mengira ia mati karena muntaber. Muntah-muntah setelah pesta penutupan suatu pertunjukan. Sebenarnya racun. Bahkan perempuan itu pun tak tahu suaminya mati terbunuh. Setelah itu, kamu tahu bagaimana cerita selanjutnya. Dari mana kamu tahu ia dibunuh? Aku tahu siapa yang membunuh. Anak tangan kosong. Ia dibayar Pak Lebe. Bajingan. Mereka masih berbaring di rerumputan. Ajo Kawir merasa badannya hancur. Ia memandang langit dan seekor burung elang terbang lambat di kejauhan. Ia mencoba mengangkat tangannya. Serasa tak ada tenaga. Ia menoleh ke samping. Gadis itu juga melirik ke arahnya. Sejenak mereka saling memandang. Mereka jengah. Ajo Kawir kembali memandang langit. Kalau kamu sudah bisa berdiri, temui bangkai tua itu. Ada obat Cina dari guruku di perguruan. Di tasku yang bisa bikin kamu pulih dalam 15 menit. Tapi 6 jam kemudian kamu akan ambruk kembali dan gak bisa bangun paling tidak 3 hari kemudian. Jadi lakukan apa yang kamu mau dengan cepat. Ajo Kawir kembali menoleh ke arah gadis itu. Jangan membunuhnya, itu akan merepotkan. Demi perempuan itu. Ajo Kawir masih terdiam. Hanya giginya bergemelutuk dan kepalan tangannya mengencang. Dan pakai penutup muka, brengsek. Si gadis tersenyum ke arahnya. Ajo Kawir melihat tas di satu pojok kebun. Ia memandang ke arah gadis itu. Ia baru menyadari betapa manisnya si gadis. Terutama ketika tersenyum seperti waktu itu. Senyumnya membuat kemarahan bocah itu mereda sejenak. Setelah si gadis mengangguk, Ajo Kawir merangkak dengan susah payah, menghampiri tas si gadis. Ia menemukan topeng penutup muka di dalamnya, berupa kain berwarna hitam dan obat yang disebut si gadis. Ajo Kawir menawarkan obat itu ke Iteng, tetapi si gadis menggeleng. Ah, kamu tahu aku tak memerlukannya. Ia menemukan Pak Lebe sedang memberi makan ikan-ikan di kolamnya. Selamat sore, Pak. Ada yang ingin aku bicarakan. Ia tak merasa perlu menutupi mukanya. Pak Lebe tidak mengenalinya, tapi ia membawa Ajo Kawir masuk ke dalam bungalau kecilnya. Ada perlu apa? Tanya Pak Lebe sambil menyuruh Ajo Kawir duduk. Perlu ini. Kata Ajo Kawir sambil melayangkan tinjunya ke muka Pak Lebe. Ia tak merasa harus duduk terlebih dulu. Dan ia merasa basa-basinya sudah terlalu panjang. Hei, siapa kamu? Setan dari neraka. Dan ia menendang selangkangan lelaki tua itu. Pak Lebe terhuyung. Tapi bahkan sebelum terjatuh ke lantai, Ajo Kawir sudah mengirimkan kembali pukulannya. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Pak Lebe nyaris tak berbuat apapun, kecuali menjerit-jerit. Iteng, Iteng. Tak usah memanggil gadis itu. Ia sedang sekarat di pinggir kebunmu. Ia mengirim 1 pukulan lagi dan Pak Lebe terempas ke dinding dengan pipi robek. Napasnya mulai tersengal-sengal. Darah mengucur dari hidungnya. Ajo Kawir mengibas-gibaskan jemarinya, lalu berjongkok di samping Pak Lebe. Jangan pernah ganggu si janda muda itu dengan apapun lagi. Sebab aku bisa datang lagi dan kali lain aku bisa membunuhmu. Aku tak main-main. Kenali wajahku jika kau memutuskan untuk membuat perhitungan denganku.
Iya, iya, tidak. Aku tak akan membuat perhitungan denganmu. Dan sebagai tanda kesepakatan kita, aku meminta sesuatu darimu. Ajo Kawir mengeluarkan pisau lipat, memegang telinga kanan Pak Lebe, lalu mengirisnya. Pak Lebe meraung keras. Suaranya mungkin sampai ke ujung terjauh kebunnya. Ajo Kawir berdiri di pinggir kolam. Suara raungan Pak Lebe tak lagi terdengar. Lelaki tua itu sudah tak sadarkan diri. Ajo Kawir melemparkan potongan telinga Pak Lebe ke kolam. Seekor ikan melompat dan menangkap potongan telinga itu. Mungkin ikan mas, atau gurame, atau lele. Tak ada bedanya. Seperti kata si gadis, ia baru bangun 3 hari kemudian. Ia menginap di rumah si Toke, sebab ia tahu hanya si Toke yang bisa menungguinya selama 3 hari 3 malam itu. Hari itu telepon rumah, atau lebih tepatnya telepon toko kelontong milik Wak Sami, berdering, dan seseorang bertanya tentang Ajo Kawir. Wak Sami memberikan gagang telepon ke Ajo Kawir yang menerimanya dengan rasa heran. Bagaimana tidurmu? Semoga kamu baik-baik saja. Suara seorang gadis. Ia tak langsung mengenal suara si penelepon, dan tak tahu dari mana si penelepon mengetahui ia berada di rumah si Toke. Tapi tak berapa lama ia tahu, itu si gadis yang telah berduel dengannya. Iteng, ia tersenyum. Belum pernah ia tersenyum selebar itu di tahun-tahun tersebut.